Perairan Somalia terkenal sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di dunia karena maraknya aksi bajak laut. Fenomena ini bukan sekadar kisah petualangan laut seperti di film-film Hollywood, tetapi masalah serius yang melibatkan berbagai faktor, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Untuk memahami akar masalahnya, kita perlu melihat sejarah Somalia, kondisi sosial ekonomi, serta keterlibatan dunia internasional. 1. Latar belakang, Somalia yang dilanda kekacauan. Somalia adalah negara di tanduk Afrika yang berbatasan dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Dahulu, Somalia merupakan koloni Inggris dan Italia. Setelah merdeka pada tahun 1960, negara ini mengalami berbagai pergolakan politik. Pada 1991, pemerintahan Presiden Mohamed Siad Barre runtuh akibat perang saudara yang berkepanjangan. Setelah itu, Somalia menjadi negara gagal, failed state, tanpa pemerintah pusat yang kuat. Kekacauan ini menyebabkan ekonomi runtuh, hukum tidak ditegakkan, dan masyarakat hidup dalam kemiskinan serta ketidakpastian. Tanpa angkatan laut yang berfungsi, perairan Somalia menjadi tidak terawasi, membuka peluang bagi berbagai aktivitas ilegal. 2. Penyebab maraknya bajak laut di perairan Somalia. A. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Salah satu faktor utama yang memicu lahirnya bajak laut adalah maraknya illegal fishing, penangkapan ikan ilegal, di perairan Somalia. Karena pemerintah Somalia lemah, banyak kapal asing dari negara-negara seperti Eropa, Cina, dan negara-negara Teluk mengeksploitasi sumber daya laut Somalia. Kapal-kapal ini menangkap ikan dalam jumlah besar menggunakan alat yang merusak ekosistem laut, sehingga nelayan Somalia kehilangan mata pencaharian mereka. Akibatnya, banyak nelayan yang beralih menjadi bajak laut untuk bertahan hidup. Mereka mulai menyerang kapal asing sebagai bentuk balas dendam atas eksploitasi sumber daya laut mereka. B. Pembuangan limbah beracun di Laut Somalia. Selain penangkapan ikan ilegal, perusahaan dari Eropa dan Asia juga membuang limbah beracun di perairan Somalia. Tanpa hukum yang berlaku, mereka bebas membuang limbah industri dan medis ke laut, mencemari air dan membunuh ekosistem laut. Nelayan Somalia yang bergantung pada laut untuk bertahan hidup akhirnya terpaksa mencari sumber pendapatan lain, dan perompakan menjadi salah satu pilihan yang menggiurkan. C. Kemiskinan dan tidak adanya pekerjaan. Dengan ekonomi yang hancur dan minimnya lapangan pekerjaan, banyak pemuda Somalia yang tidak memiliki pilihan selain bergabung dengan kelompok bajak laut. Bajak laut menawarkan uang cepat dan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan miskin di desa-desa pesisir Somalia. Bahkan, beberapa pemuda direkrut dengan janji bayaran besar untuk bekerja sebagai kru kapal bajak laut. D. Tidak adanya angkatan laut yang kuat. Setelah pemerintahan runtuh pada tahun 1991, Somalia tidak memiliki angkatan laut yang mampu menjaga perairannya. Tanpa perlindungan, perairan Somalia menjadi zona bebas hukum yang mudah dimanfaatkan oleh siapa saja, baik nelayan ilegal maupun bajak laut. 3. Bagaimana bajak laut Somalia beroperasi? Bajak laut Somalia biasanya menggunakan kapal kecil dan cepat untuk menyerang kapal-kapal besar yang melewati perairan mereka. Metode serangan mereka melibatkan menggunakan senjata berat. Bajak laut sering membawa senapan serbu AK-47, granat berpeluncur roket, RPG, dan senjata otomatis untuk mengancam awak kapal. Menyandera awak kapal. Mereka menangkap awak kapal dan menahan mereka untuk meminta tebusan kepada perusahaan atau negara asal kapal tersebut. Menggunakan kapal induk. Meskipun mereka menggunakan kapal kecil, seringkali mereka memiliki kapal induk yang lebih besar untuk membawa bahan bakar dan perbekalan selama operasi di laut. Mereka tidak hanya menyerang kapal dagang, tetapi juga kapal tangker minyak, kapal pesiar, dan bahkan kapal militer. Banyak dari mereka bekerja dalam kelompok terorganisir dengan jaringan luas yang beroperasi hingga ke daratan. 4. Bagaimana dunia merespons? Maraknya pembajakan di Somalia membuat banyak negara dan organisasi internasional turun tangan. Beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi bajak laut adalah patroli internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok mengirim kapal perang untuk mengamankan jalur perdagangan di sekitar Somalia. Perlindungan kapal dagang. Banyak kapal dagang mulai mempekerjakan tim keamanan bersenjata untuk melindungi kapal mereka dari serangan bajak laut. Meningkatkan keamanan di Somalia, beberapa organisasi internasional berusaha membantu Somalia membangun kembali pemerintahannya dan meningkatkan kondisi ekonomi agar pemuda tidak lagi tergoda menjadi bajak laut. Namun, meskipun beberapa serangan berhasil dicegah, bajak laut Somalia tetap menjadi ancaman hingga kini. 5. Kesimpulan. Bajak laut di perairan Somalia bukanlah sekadar kelompok kriminal biasa, tetapi produk dari perang saudara, eksploitasi sumber daya alam,
kemiskinan, dan ketidakberdayaan pemerintah Somalia. Kondisi yang sulit memaksa banyak nelayan dan pemuda Somalia untuk beralih ke dunia perompakan sebagai cara bertahan hidup. Meski dunia internasional telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi bajak laut, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Jika akar permasalahannya, seperti kemiskinan dan pemerintahan yang lemah, tidak diatasi, perairan Somalia akan tetap menjadi wilayah berbahaya bagi kapal-kapal yang melintas.